Menurut Lika ya, menurut sahabat Lika, bagaimana sih mindset pacaran itu dan ngapain aja sih? Kesalahan, bukan kesalahan juga sih, ini nih innernya perempuan ya. Mbak Zikra, gimana nih Mbak? Tipikal Ketertarikan cowok ya, terhadap tipikal pasangan yang nantinya kira-kira cocok nih. Pacaran itu bukan hanya sekedar itu ya, tapi kita memang lebih, ini langkah awal kita untuk memilih pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zikra Fadila Alfariska di podcast Zona Dialog. Saya di sini tidak sendiri, bersama sahabat saya. Hai, saya Lika Handayani. Untuk mengawali podcast pada hari ini, kami akan membahas yang lagi hype nih, tentang pacaran. Ya, pasti hype terus dong kalau tentang membahas tentang pacaran ini. Jadi temanya kita kali ini, pacaran itu ngapain aja sih? Wah, ribet ya. Kayaknya terlalu berat. Kalau berbicara mengenai pacaran. Iya, membahas tentang pacaran, ngapain aja waktu pacaran. Kayaknya kalau mindset anak sekarang, pacaran itu titik lagi bucin-bucinnya, titik lagi tempat senang-senangnya ya. Tapi menurut Lika ya, menurut sahabat Lika, bagaimana sih mindset pacaran itu dan ngapain aja sih waktu pacaran gitu? Sebelumnya pernah pacaran nggak? Pernah pacaran sih. Jadi kalau menurut Ika sendiri, pacaran itu seperti kita melakukan perkenalan antara laki-laki dengan perempuan. Sebetulnya pacaran ini bukan dari konteks hanya sekedar tentang pegangan tangan atau jalan berdua, makan berdua. Bahkan pacaran itu kalau menurut aku sendiri itu lebih ke kesalingan ya. Kita tuh membantu pasangan kita, mensupport pasangan kita dalam semua pekerjaannya, baik itu perkuliahan ataupun pekerjaan di luar itu. Kalau dari sahabat Zikra sendiri gimana nih terkait tentang pacaran? Iya, tentang pacaran dan ngapain aja sih waktu pacaran. Banyak, kalau menurut saya juga sih ya, pacaran kadang itu berjalan, berduaan, bergandengan tangan, itu udah ke titiknya, wah ini nih aku pacaran nih ya, gitu. Tapi setelah semakin lamanya berproses, melihat dan mengamati lingkungan pacaran, ternyata nggak sesimpel itu ya pacaran. Maksudnya, setelah sejauh ini, pacaran itu nggak selalu tentang pegangan tangan. Ternyata kita itu perlu loh mengenal pasangan kita, pacar kita ini tadi, pasangan kita. Mengenal lebih dalam, dia ini siapa, sifatnya bagaimana, selanjutnya sifat baik buruknya bisa kita terima atau enggak gitu. Oke, sepakat sih Mbak Zikra. Kemudian juga bagaimana sih kalau menurut Mbak pendapat kalau bahwasanya pacaran itu bukan hanya sekedar happy ending ya, ada yang namanya perpisahan seperti itu yang menurut aku itu sakit banget loh yang namanya perpisahan. Dimana kita dari awal itu udah berkomitmen untuk happy ending ya, harapannya tetap happy ending. Tapi selain itu juga tetap ada yang namanya perpisahan. Kalau menurut sahabat Zikra sendiri gimana sih perpisahan di antara pacaran itu? Berat ya? Iya pasti berat. Karena mindset kita ketika kita memutuskan untuk pacaran, pasti pikiran kita bakalan happy ending dong. Setelah pacaran itu bakal menikah, hidup menua bersama, ya nggak sih? Bener-bener. Setelah itu, ketika di pertengahan jalan ada masalah ataupun ada ketidakcocokan kita antara kita sendiri dengan pasangan kita, ya itu resiko. Itu salah satu resiko yang harus kita jalani dan yang akan kita dapatkan ketika kita berpacaran. Ya, selebihnya itu well aja sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa. Daripada harus bercerai, lebih baik putus dong. Ya nggak sih? Tapi kalau menurut aku juga sih sebenarnya perpisahan itu bisa dihilangkan loh. Misalnya nih, kita tuh saling menguatkan seperti itu antara kedua pasangan ya, antara laki-laki sama perempuan. Karena apa? Perpisahan itu terjadi bisa jadi miskomunikasi antara kedua belah pihak itu. Misalnya nih, perempuan lebih menuntut untuk ke serius, sedangkan si laki-laki ini belum meminta untuk ke arah serius seperti itu. Nah, kalau menurut aku, kita harus mulai saat berpacaran itu sampai ke titik deepnya gitu, deep
tentang berpacaran ini lebih ke mendalam ya terkait pacaran itu, bahwasanya bukan hanya sekedar jalan berdua, bergandengan seperti itu loh, sahabat Zikra. Gimana ya? Deep interviewnya, deep mengenai tentang deep pacaran ya. Titik deep yang kita harus temui ketika kita berpacaran itu, ketika kita telah mengenal pasangan kita ini seperti apa, sifatnya, sikapnya, itu bisa baik buruknya bisa nggak kita terima, mulai dari sikap dia ketika dia marah, sikap dia memperlakukan kita, memperlakukan keluarga kita, benar. Itu kan seiring berjalannya waktu kita tuh melihat ya, menilai. Ketika proses pacaran inilah kita menilai pasangan kita itu cocok nggak ini dibawa ke jenjang pernikahan. Kemudian juga kita tuh sebagai cewek ya, kita lebih berekspektasi loh, Mbak. Ini kesalahan cewek berekspektasi kayak dreams. Kita berekspektasi kalau laki-laki ini pada saat berpacaran akan memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Memenuhi kebutuhan kita, kayak selalu ada buat kita, nemenin kita, nugas, jalan-jalan, seperti itu ya. Kalau menurut Mbak Zikra nih, bagaimana sih kita tuh menghilangkan ya ekspektasi itu? Karena ekspektasi ini akan membuat kita tuh sakit hati gitu, apabila yang kita harapkan ini nggak sesuai loh, Mbak. Benar kan begitu ya? Ya, ini sebenarnya kesalahan, bukan kesalahan juga sih, ini nih innernya perempuan innernya perempuan yang suka menggunakan hati dan logika dia, tetapi ekspektasi dia terhadap pasangan itu tinggi banget. Terlalu tinggi. Iya, dia berharapnya pasangan dia itu bisa memenuhi semua kebutuhan. Kebutuhan di sini kan apa ya? Bukan yang tentang barang-barang, bukan yang tentang yang mewah-mewah. Sebenarnya kan kebutuhan wanita itu lebih ke kayak quality time gitu. Cuman ya itu lebih ke perempuannya aja sih harusnya mengurangi ekspektasinya. Iya, itu sebenarnya biar menyelamatkan dan mewaraskan pikiran si wanita sakit ini. Hati, sakit hati itu ya. Oke. Kalau dari sahabat Zikra biasanya kita tuh memilih ya kriteria-kriteria tersendiri nih, kriteria-kriteria. Bagaimana sih maksudnya tipikal pasangan sahabat Zikra itu ketika kita menemukan ini aku banget nih gitu loh, Mbak Zikra. Gimana nih, Mbak? Tipikal cowok tipikal pasangan yang nantinya kira-kira cocok nih bakal dibawa ke jenjang pernikahan. Ya, ini aku banget gitu ya, Mbak Zikra. Yang meleot banget kalau kita ketemunya. Enggak kayak gini, cowok yang kira-kira nantinya itu cocok itu di pikiran saya ya yang pastinya yang paham agama ya. Yang kita kan perempuan ya. Makmum ini pengennya nanti itu mendapatkan calon imam yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing, itu yang pertama. Dan yang pasti perlakuan dia ketika dia marah, ngeri banget nggak sih? Apalagi dengan berita-berita sekarang ya, Mbak. Benar-benar. Jadinya kayak mindset kita, nikah tuh ternyata tidak semenyenangkan itu. Iya, benar-benar, Mbak. Jadi ya perlakuan dia ketika dia marah, bagaimana dia memperlakukan kita, bagaimana dia memperlakukan keluarga kita, apakah bisa diterima. Setelah itu sebenarnya kalau kita melihat fisik ganteng atau tidaknya itu kan relatif ya. Iya, benar. Yang penting enak dipandang. Iya, ya benar-benar. Tapi kalau dari sisi aku sendiri ya, Mbak, kalau aku lebih memilih apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita gitu loh. Misalnya nih, kita merasa kekurangan kita itu di dalam segi agama tadi yang seperti Mbak Zikra sampaikan. Artinya kita memang harus mengedepankan laki-laki yang memang paham agama karena untuk melengkapi pada saat kita berumah tangga ya, seperti itu ya Mbak Zikra. Kemudian kalau kebutuhan secara pribadi lainnya, misalnya nih boleh dari bentuk perhatiannya, terus love language-nya gitu ya. Ada yang tipe laki-laki yang nggak bisa kita terima nih love language-nya. Ada yang physical touch, ada yang memang memberi kita hadiah-hadiah seperti itu gitu ya. Apalagi yang perlakuan cowok ketika dia marah dia silent treatment. Iya. Waduh, itu kita bingung ya. Bingung ya Mbak Zikra. Kita tuh kayak mau gimana, kita mau marah juga nggak ada memulai ya, nggak ada memulai pembicaraan seperti itu. Terkait kriteria nih, kriteria yang Mbak Zikra pilih tadi ya. Kalau Mbak Zikra nih, Mbak Zikra lebih memilih pasangan yang lebih tua atau enggak, maksudnya lebih dewasa dari Mbak Zikra atau yang lebih muda gitu loh. Kalau menurut Mbak Zikra gimana nih? Terkait umur ya, umur usia. ataupun usia. Iya, benar. Umur, usia, pasangan.
itu nggak bisa jadi patokan nggak sih? Oh, gitu Karena seseorang itu akan dewasa ketika dia tergantung dari lingkungan dia. Pola pikirnya Iya, tergantung seperti pola itu. pikirnya. Jadi bukan nggak bergantung sama usia Iya, gitu ya. banyak loh umurnya yang udah tua, tetapi pola pikirannya masih Belum sedewasa itu, iya. gitu. Dan ada juga loh yang umurnya masih Muda. Iya, masih muda. Tapi pikirannya itu udah dewasa Iya. gitu kan. Udah bisa Tergantung diterima nih ya, tergantung udah bisa dari diterima. lingkungan pembawaan dia bagaimana. Oh gitu, kan. Kalau Iya. kalau menurut aku sendiri sih, selain dari pola pikirnya ya Mbak, Iya. kalau aku lebih tertarik tuh yang lebih muda loh Mbak. Oh iya? Kenapa ya? Vibes mudanya itu berpengaruh untuk diri kita gitu loh. Jadi iya. kita akan sedikit lebih muda karena kita perlu mengimbangi pasangan kita ini. Ketika kita memilih pasangan yang lebih dewasa, nanti Iya. kita juga akan mengikuti polanya yang dewasa seperti itu. Kayak slogan sekarang, berondong terdepan ya. Iya. Ya gitu ya Mbak Zikra ya. Nah, seperti ini juga Mbak Zikra. Misalnya nih, kita udah ketemu pasangan kita yang memang udah ini aku banget nih, Iya. kayak udah cocok, udah klop banget dari berbagai sisi. Bagaimana nih kasusnya kalau kita bawa ke keluarga kita itu nggak menerima gitu loh, atau bisa jadi lingkungan kita nggak menerima, tapi Iya. ini aku banget loh gitu. Gimana nih kalau menurut Mbak Zikra? Kalau menurut aku ya, Agak berat ya? Di awal kita tuh udah meyakinin dia nih yang aku cari loh, Ya. dia nih tipe aku banget. Tetapi satu sisi keluarga aku nggak setuju sama dia. Lebih ke apa ya? Kan di awal aku udah meyakinkan dia. Lebih ke meyakinkan keluarga sih. Oke. Lebih meyakinkan keluarga kalau menceritakan hal-hal baik tentang dia, yang kayak lagu Bernadia itu loh. Lagu Bernadia apa sih yang itu loh? Yang mana ya Mbak Zikra? Ini apa ya? Lupa ini. Bukan, yang ini loh, yang sikap baikmu yang orang tahu. Itu Jadi maksudnya sekarang. orang lain tuh belum tahu ya kebaikannya ya, Iya. yang nggak bisa mereka terima. Sebetulnya itu menurut kita itu udah baik banget ke kita ya, udah cocok banget gitu ya Mbak Zikra ya. Tapi ini banyak banget loh kasusnya, jadi kita harus mempertimbangkan atau kita melanjutkan hubungan kita yang nggak direstuin oleh orang tua, atau kita meninggalkan, benar-benar meninggalkan, kita mencari yang memang bisa diterima di keluarga kita. Tapi konsepku ya, kalaupun memang kita itu nggak berjodoh, Allah bakal mengatur, ya mengatur sebagaimanapun itu, Iya, bakal benar. berpisah. Bakal Mau berpisah, ya. sekuat apapun Iya, tali benar. kita mengikat dia, kalau Allah tidak meridoi, tidak merestui, tidak memperjodohkan kita sama pasangan yang kita pilih itu tadi, ya Nggak bakal berjodoh Iya. gitu ya Mbak Zikra. Tapi mau sebagaimanapun kita, Tapi kita tetap harus mengusahakan Mbak Zikra. Kita mengusahakan kayak menguatkan. Jadi apa ya solusinya? Jadi kita harus menceritakan seperti yang Mbak Zikra sampaikan, menceritakan kebaikan-kebaikan pasangan Iya. kita terhadap ke keluarga kita ataupun ke lingkungan kita. Karena yang kalian lihat itu belum dari semua sisinya loh Iya. gitu. Jadi kalian harus juga mengetahui kebaikan-kebaikan dari pasangan aku ini seperti itu, karena mereka kan hanya melihat pergerakan hubungan kita, tapi tidak menjalankan, tidak mengalami apa yang kita suka ya, apalagi maksudnya kan orang kan laki-laki lihatnya dari depannya doang, ya, benar, kan? dari covernya Iya. ya Mbak Zikra. Apalagi tipe kalian ini yang satu hobi gitu loh kasusnya, kayak ini tuh udah klop banget, udah aku banget, udah satu hobi, satu perjalanan, tiba-tiba kita bawa ke keluarga ataupun ke lingkungan itu nggak diterima Mbak. Jadi Iya. berat Agak banget berat ya, agak Iya, berat berat ya. banget Iya. pembahasan itu. Tapi ini sering terjadi yo. Gitu ya Mbak Zika, sering terjadi di lingkungan kita. Iya. Ya wajar ya, di lingkungan keluarga kan namanya sayang, peduli. Sayang, peduli, jadinya itu Mungkin itu bentuk pedulinya Iya, gitu bentuk ya, pedulinya. bentuk peduli Bentuk terhadap pedulinya. Coba lihat dulu deh pasangannya gimana Iya. ini. Coba dulu pikir-pikir lagi pasangan kalian ini gimana. Ya, itu kan bentuk peduli. Tapi jangan sampai kita berpikir cara keluarga kita, cara orang-orang terdekat kita seperti itu malah membuat kita lebih terpuruk. Menjauh Iya, ya. jangan Tapi, sampai ya. iya, kita harus sebagai anak muda, kita kan belum tahu nih, maksudnya kita menargetkan jodoh kita tuh sebatas mana ya. Kita harus open
eyes gitu. Harus open your eyes banget. Jadi kita harus melihat kalau kita nggak berani, kalau kata-kata di quotes itu ya, kalau kita nggak berani melepas orang yang saat ini sama kita, kita tuh belum akan menemukan orang yang baru dan lebih baik. Nah, gitu. Tapi nggak segampang itu kan melepas cinta, melepas seseorang yang udah lama, udah lama, udah klop, udah tipe aku banget. Kayaknya aku nggak bakal nemuin dia di orang lain deh gitu. Kita nggak bakal nemu nih kayak kesabarannya gitu ya. Tapi kata-kata gitu karena udah tertutupin cinta nggak sih? Udah nggak bisa diterima ya? Iya. Nggak bisa diterima. Ya, jadi kita tetap melanjutkan hubungan kita seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu terpengaruh seperti itu ya Mbak Zikra. Kemudian juga kalau dari aku sendiri ya, kita boleh nih menerima masukan, menerima saran dari seseorang ataupun dari lingkungan kita. Tetapi di sini kita tetap ada pendirian gitu, tetap ada kriteria sendiri, tetap ada prinsip sendiri. Oh ini nggak bisa nih gitu. Aku tetap ada pendirian sendiri, aku tetap ada pilihan sendiri seperti itu ya. Namanya pacaran. Di sini kan kita dalam rangka mengenal ya, mengenal pasangan kita. Menurut sahabat Lika, bagaimana sih ketika kita sudah menemukan pasangan yang klop banget, udah tipe banget, udah sayang banget, tapi ternyata ada nih celahnya, enggak bisa ini kayaknya. Itu namanya ujian dalam berpasangan hubungan, ya, ujian dalam hubungan, atau memang Allah buka mata kita untuk meninggalkan dari kesalahan itu. Gini nih Mbak Zikra, kalau dari aku, kita harus melihat sisi yang tidak kita terima ini bisa kita toleransi atau memang benar-benar nggak bisa kita toleransi. Misalnya nih, dia udah sabar, udah ngasih semuanya ke kita, tapi hal yang dilakukannya ini bermain perempuan lain di belakang kita. Artinya, walaupun satu kesalahan ini kan fatal banget nih Mbak Zikra, bisa berpengaruh untuk kita ke depannya gitu ya, dan akan terulang kembali ketika kita tetap melanjutkan ini. Kalau untuk itu menurut aku mungkin jawaban kedua dari Mbak Zikra tadi, ini mungkin cara Allah membuka mata kita kalau ini harus kita tinggalin banget. Tapi kalau alasannya dengan hal-hal yang lain ya, yang bisa kita toleransi, nggak masalah, itu bisa kita bicarakan gitu. Karena nggak semuanya harus kita hadapi dengan emosional ya, seperti itu ya. Harus dengan senyuman, dengan kesabaran. Karena komunikasi itu salah satu cara untuk melanggengkan hubungan gitu ya Mbak Zikra. Baik dalam berpacaran ataupun orang yang sudah berumah tangga. Seperti itu sih Mbak Zikra. Menurut sahabat Lika, ketika berpacaran, love language seperti apa yang paling cocok nih? Oh gitu ya. Yang paling deep banget. Kan ada macam-macam nih love language-nya nih. Menurut sahabat Lika bagaimana? Kalau dari aku sendiri sih, aku lebih ke physical touch ya. Love language-nya. Jadi kalau kita lagi bercerita nih, terus kita lagi digandeng gitu, terus kita dielus-elus kepala gitu, kayak aku tuh bener-bener disayang gitu loh Mbak Zikra. Meskipun ya kita nggak tahu ya di dalam hatinya ini benar-benar sayang atau cuma covernya doang ya, kayak menunjukkan sayang ke kita gitu loh Mbak Zikra. Kalau Mbak Zikra sendiri gimana nih love language-nya? Love language aku sendiri sih lebih ke kayak quality time. Jadi aku tuh ya kayak tipe orang yang nggak mau ditinggal sendirian. Gimana ya? Kamu harus bareng aku banget nih mau kemana pun gitu ya. Gimana ya? Maksudnya tuh aku tuh paling suka quality time, ngobrol, deep talk. Ngobrol. Kalau sleep call gimana nih? Aduh, itu gimana ya? Itu termasuk quality time nggak sih? Iya, termasuk quality time. Apalagi untuk kaum LDR kayaknya ya. Kaum LDR banget ya. Iya. Sleep call, tapi jangan sering-sering deh, nanti candu. Gitu. Iya, pernah nih dengar kata-kata orang, awal-awal aku pacaran itu aku sleep call terus, kita dapetin semua apa yang kita mau gitu. Sleep call terus, dia tuh maunya sleep call terus loh sama aku. Waktu udah lama-lama dia mulai nggak ada nih kan, udah mulai mengurangi intensnya sleep call. Jadi si cewek ini merasa hilang. Jadi apa ya?
ekspektasi dia terhadap cowoknya itu kan, oh malam ini aku bakal sleep call dong sama dia, bener-bener. tapi ternyata tidak, kecewa. Ya makanya kita harus mengurangi ekspektasi kita yang terlalu berlebihan ya. Untuk para cewek-cewek ya, untuk para perempuan, untuk tolong dong ekspektasinya terhadap pasangan, apalagi terhadap kaum cowok nih diturunin dikit gitu, biar kita tetap waras ya enggak sih? Ya bener-bener Mbak Zikra. Jadi itu sih kalau kekurangan ya daripada yang love language-nya quality time. Jadi kita memang harus nggak bisa LDR nih tentunya, nggak bisa LDR. Tapi kalau yang physical touch, kalau untuk urusan LDR itu sebenarnya nggak masalah gitu. Karena kita butuhnya physical touch ini ketika kita lagi face to face gitu, kita lagi benar-benar ketemu gitu loh Mbak Zikra. Itu sih. Karena aku sih pengalaman sendiri aku LDR soalnya sahabat Mbak Zikra. Iya, kalau Mbak Zikra gimana nih pengalaman berpacarannya kemarin itu? LDR kah atau ya satu tempat kerja ya biasanya? Pernah mencoba untuk LDR. Oh gitu. Oh ya, pernah dong. Berat ya untuk berat banget. awal. Ya, berat banget yang kita awalnya suka banget ketemu setiap hari, nggak apa-apa, nggak masalah dong. Aku nggak masalah banget gitu kan. Orang yang nggak masalah banget harus ketemu tiap hari, tiba-tiba harus LDR dan tuh kerasa banget ya. Kerasa banget, nggak merasa kesepian, merasa nggak disayang. Ya nggak sih perempuan-perempuan di sana yang kayaknya perempuan di luar sana kalian tim LDR ya harus love language-nya yang quality time itu ketika udah ditinggal sendirian, apalagi LDR nih, dia siangnya sibuk kerja. Terus malamnya sibuk sama teman-teman ya Mbak Zikra ya. Waduh, nggak kuat deh. Tapi kalau aku memang lebih memilih tim LDR ya Mbak Zikra, karena dari love language-nya tadi bukan yang quality time. Jadi aku lebih memilih untuk LDR aja gitu. Jadi kita ketemu yang benar-benar meluangkan waktu gitu loh Mbak Zikra. Jadi kayak ya dia fokus kerja aja, aku tipikal yang mudah bosan gitu loh Mbak Zikra. Oh iya. Kalau harus ketemu terus di kantor kita ketemu, kemudian juga di pulang nanti luar, ketemu, nanti malam ketemu, ketemu lagi, itu bukan aku banget deh Mbak Zikra. Aku nggak kayak gitu. Ya, macam-macam gitu. Perempuan ya kan. Jadi perempuan-perempuan di luar sana, kalian tim LDR atau yang nggak bisa LDR nih, karena berat loh. Berat banget LDR itu nggak semua orang bisa menjalankan. Tapi sahabat Lika, ketika kita LDR, waktu ketemu itu rasa cintanya tuh tumbuh lagi kayak gitu. Baru pertama kenal, wah ini kayak yang dulu ya gitu. Ya begitulah lika-liku cerita tentang pacaran itu ngapain aja. Iya, benar-benar. Yang pastinya ya sahabat-sahabat semuanya, ketika berpacaran bukalah mindset kalian, bagaimana sih pacaran itu, bagaimana ketika kita pacaran, apa aja yang harus kita lakukan ketika pacaran. Harusnya ya, kalau manusia normal ya, harusnya ketika kita menggunakan logika, apalagi ini perempuan ya, jarang banget pakai logika. Ya, pasti perasaan ya. Ya. Jadi harusnya kita tuh mengonsep nih, bisa nggak ya? Ketika berpacaran tuh kita berkonsep, oh aku tuh udah serk sama dia serk sama aku, kita pacaran nih, kita pacaran. Ini pacaran kita mau ngapain aja? Oh gitu. Iya, nggak sekedar jalan-jalan aja, nggak sekedar ketemuan. Oh udah kenal, kita udah kenal satu sama lain. Oh ayo kita kenalan satu sama keluarga kita. Tapi ya kan bertahap gitu kan. Iya. Tapi kalau aku sih lebih ke boundaries gitu nah. Kita harus mengasih batasan-batasan gitu loh Mbak Zikra. Yang biasanya orang berpacaran itu kayak kamu harus tahu aku semuanya nih. Aku harus tahu kamu semuanya juga. Tapi menurut aku nggak kayak gitu loh Mbak Zikra. Kita harus kayak ada boundaries, kita harus mengasih tetap batasan seperti itu. Nggak semua tentang aku kamu harus tahu loh gitu loh Mbak Zikra. Kenapa? Kenapa yang seperti itu? Maksudnya itu kan di tahap pacaran ini loh kita saling mengenal. Terbuka ya iya, Tapi harusnya. enggak Mbak Zikra seperti ini. Kalau untuk awal kita memang tetap harus menerapkan boundaries tadi ya, batasan-batasan. Kemudian kalau kita sudah sampai ke deepnya gitu, udah sampai mendalam, itu udah kita harus menemukan kalau ini bener nih, kita nggak apa-apa terbuka. Terlepas dari itu harus tetap ada batasan seperti itu loh Mbak Zikra kalau menurut Lika sendiri. Oke. Jadi sahabat Lika, saya pernah mendengar nih, bagaimana sih, ada nggak sih pacaran produktif menurut sahabat Lika? Ada dong Mbak Zikra. Pacaran produktif itu gini lah.
yang sering kita dengarkan yang namanya kesalingan ya. Oh iya. Gitu. Misalnya nih, jadi berpacaran ini bukan hanya sekedar jalan berdua nih. Jadi misalnya nih, si pacar kita ada beberapa hal yang nggak semuanya dia tahu nih. Dia tanya ke kita kan, terus kita bisa, ya udah kita bantu. Artinya kan pacaran ini nggak melulu tentang jalan berdua. Kita bisa tetap saling support, saling membantu baik pekerjaannya ataupun perkuliahannya. Aku juga pernah loh mengalami Mbak Zikra. Yang gimana itu? Ada seseorang nih, seseorang yang ini ada keahlian tersendiri, dan saya pun juga punya keahlian sendiri nih. Ketika aku membutuhkan sesuatu ini, aku coba tanya nih ke pasangan aku, kamu bisa nggak ini? Terus dia bilang bisa. Nah itu kan artinya bahwa pacaran itu bisa kita kasih dasar produktif ya, bukan hanya sekedar jalan berdua. Kita bantu dia mengerjakan pekerjaannya, pun pekerjaannya kita bantu. Nah setelah berkeluarga itu kan sudah bisa kita terapkan nih, berkesalingan ya, kita membantu pekerjaannya. Kalau dari sahabat Zikra sendiri gimana nih pacaran yang produktif? Pacaran produktif yang di mindset saya pun ya benar kata sahabat Lika tadi, adanya kesalingan, adanya saling melengkapi itu kan. Benar, sahabat Zikra. Saling melengkapi. Kamu bisanya apa nih? Aku bisanya ini gitu kan. Jadi kita tuh udah saling tahu, oh kemampuan pasangan aku seperti ini loh. Di bidang ini gitu ya. Jadi kita itu saling melengkapi dan saling menutupi. Benar, ketika dia butuh apa, aku ada loh untuk kamu. Ketika aku butuh kamu, dia juga ada untuk aku. Jadi ketika itu pun kita tuh serasa itu tadi kata saya, nggak yang ditinggal sendiri nggak sih, ya kan? Jadi adanya kesinambungan, adanya kesalingan, adanya dia untuk aku ada untuk kamu. Jadi nggak selalu melulu berduaan, nggak selalu berbagi peran lah, berbagi tugas ya gitu ya Mbak Zikra ya. Kalau untuk menjawab nih beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, bagaimana misalnya kita nih kan belum tentu ya meyakinkan satu pacar ini untuk selamanya, akan berganti pacar. Banyak tuh kasusnya anak muda berganti. Kemudian banyak yang bertanya, emang kamu mau berganti pacar ini itu gitu loh. Itu kan maksudnya pertanyaan negatif ya. Masa cewek gonta-ganti mulu gitu pacarnya. Gimana sih Mbak Zikra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman? Ya gonta-ganti pacar ya, bisa dibilang gonta-ganti pacar. Iya, gonta-ganti pacar itu kan ketika kita setelah putus dari satu ke yang lain kan. Gitu. Dalam artian itu bukan selingkuh ya. Itu bukan memang selingkuh. Udah kita selesaikan ya. Gitu. Setelah selesai satu, kita berlanjut ke yang lain. Ini kan namanya pacaran itu tahapnya kita mengenal. Tahapnya kita mencari calon pasangan kita untuk ke jenjang selanjutnya. Gini nih Mbak Zikra, kalau menurut aku juga ya, terkait menjawab pertanyaan berganti pasangan. Jadi seperti ini, kita nggak tahu nih sifat ataupun karakter jodoh kita yang akan kita terima nanti ini. Misalnya nih, kelebihan kita mengenal beberapa teman-teman laki-laki atau bisa dijadikan pasangan tadi. Misalnya nih, kita kenal dengan laki-laki A, kita mengetahui sifatnya yang cuek, yang cool. Kemudian kita berganti pasangan lagi nih. Kita ketemu cowok yang hangat, yang ramah, yang friendly, seperti itu kan. Artinya ada kelebihan untuk kita mengenal beberapa banyak laki-laki gitu loh. Nah, ketika kita ketemu atau bertemu dengan calon suami yang cool, kita itu sudah terbiasa loh menghadapi laki-laki cool ini. Oh, kita yang harus lebih hangat. Udah ada pengalaman ya. Iya, berdasarkan pengalaman aku sendiri kayak gitu loh Mbak Zikra. Gitu, jadi ada kelebihannya ya. Jadi kita sudah tahu nih, ketika kita mendapatkan suami yang hangat, oh kita berlakunya seperti ini. Kemudian mendapatkan laki-laki yang cool, kita juga harus bersikap seperti ini, seperti itu ya. Oke, untuk menutup dialog kita. Iya, untuk menutup dialog kita pada hari ini, sahabat Lika, menurut sahabat Lika ya, sosok pasangan seperti apa yang cocok nantinya yang akan dibawa ke jenjang serius ya? Waduh, ini pertanyaan yang sangat mendalam ya Mbak Zikra kalau terkait kriteria yang aku pengenkan itu. Yang pertama, selain dari paham agama yang tadi disampaikan sama Mbak Zikra, aku juga lebih memilih laki-laki yang lebih dewasa untuk pola pikirnya, bukan terkait usia ya. Ya, bukan terkait usia, seperti itu. Usia kan nggak menjamin ya. Jadi lebih ke laki-laki yang lebih dewasa. Karena apa?
sekeras-kerasnya wanita gitu kan, sepemimpinnya wanita, kita itu tetap butuh laki-laki yang memang memimpin kita. Jadi pilihannya ada dua nih Mbak Zikra. Ketika kita bertemu dengan laki-laki yang tidak bisa memimpin, kamu harus siap saya pimpin meskipun aku wanita gitu. Aku tetap menghargai kamu sebagai laki-laki, tapi kamu harus tetap mengikuti aturan aku. Kalau dia nggak bisa memimpin nih, tapi kalau dia bisa memimpin, nggak apa-apa, it's okay. Aku akan menuruti itu. Kalau dari Mbak Zikra sendiri, gimana nih Mbak? Terkait tadi ya, yang terkait calon kriteria nih dari Mbak Zikra sendiri. Kriteria calon yang akan dibawa benar. Yang akan nantinya karena akan menemani Mbak Zikra seumur hidup loh. Seumur hidup dan akan menjadi calon bapak dari anakku ya. Seperti itu ya. Anak kita nggak bisa milih siapa bapaknya kan. Tapi kita yang memang harus menentukan. Karena di pikiran aku nanti ketika aku mempunyai anak, banyak loh sekarang anak-anak yang kayak fatherless gitu, yang kayak kehilangan kehilangan sosok ayah. Iya, karena sosok ayah ini sangat penting ternyata. Iya benar. Banyak orang yang mengira sosok perempuan, sosok ibulah yang penting dalam keluarga. Ternyata enggak. Ternyata fatherless itu ya ampun, anaknya yang banyak yang kekurangan kasih sayang ya nanti sangat, ya. apalagi anak perempuan ya. Oh gitu. Ini banyak contoh nih, anak yang dapat kasih sayang, dapat peran ayah itu kayak Ken Kulus. Pernah nggak dengar Ken Kulus yang anaknya itu sering dibacakan buku-buku tentang kalkulus sama ayahnya, terus Lala yang sering ngobrol sama ayahnya. Itu cerita-cerita seperti itu ya. Calon ayah yang nantinya tuh bisa berkomunikasi, ayah yang bisa humble, ayah yang apa ya namanya, yang sayang sama anak, yang ada loh orang tua ataupun ayah yang kayak nggak peduli, uruslah sama kamu, anak kamu banyak loh yang ngomong kayak gitu. Kita boleh dikasih tips nih ke sahabat-sahabat yang akan menonton nanti, gimana sih Mbak Zikra sebelum kita memilih pacaran itu kita harus memilih ini akan menjadi sosok ayah kita. Coba kasih nih teman-teman semuanya, gimana sih Mbak Zikra memilih ya? Karena ini akan menjadi pasangan kita atau ayah dari anak kita nanti. Boleh dong Mbak Zikra? Oke. Untuk sahabat-sahabat semuanya, para perempuan di sana, memilih pasangan itu lihatlah dari bagaimana sikap dia memperlakukan kita, bagaimana sikap dia ketika dia marah, bagaimana cara komunikasi dia, bagaimana mulai dari sikap dan perilaku ya, itu yang lebih utama. Jangan menilai dari fisiknya dulu ya sahabat-sahabat semuanya. Benar itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang sedang menonton ini, jangan terpaku melihat laki-laki dari sekedar fisik ya teman-teman semuanya, karena semuanya fisik itu bisa diubah loh. Mulai dari yang hitam itu bisa kita putih loh. Sekarang udah zaman skincare loh sahabat Zikra. Jadi banyak kecuali sifat nih. Kalau dari sifat itu kayak udah mendarah daging loh sahabat-sahabat. Udah terbentuk. Sifat itu susah banget. Jangan ya teman-teman bilang yang nggak mau sholat nanti akan sholat setelah bersama saya. No, tidak seperti itu teman-teman. Dari awal pacaran kita sudah bisa memilih kalau ini memang agamanya udah kuat gitu ya sahabat-sahabat. Jadi harus cerdas ya dalam memilih pasangan, karena itu akan menjadi ayah dari sahabat-sahabat semuanya. Menjadi ayah dari calon anak kita. Oke sahabat semuanya, mungkin itulah saja dialog kita pada hari ini terkait pacaran. Ternyata asik dan ternyata masih panjang ini kalau membahas tentang pacaran, nggak habis-habis ya. Itu pacaran ternyata rumit juga ya sahabat. Oke. Nantikan teman sahabat-sahabat semuanya di podcast-podcast selanjutnya, tentunya yang lebih menarik nih selain dari terkait pacaran ini ya, seperti itu. Sahabat semuanya, saya Zikra Fadila Alfariska dan sahabat saya Alika Handayani. Terima kasih dan mohon undur diri. Kembali lagi nanti bersama kami di podcast Zona Dialog. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.